kan sekarang itu era bisnis digital lah ya. Ya. Karakter konsumen itu berubah nggak sih gitu ya? Nah kalau ada perubahan, ada pergeseran gitu kan, bisnis juga yang dari konvensional ke digital gitu kan, ada perubahan. Nah ini kalau tipe-tipe konsumen gitu, di era sekarang itu kayak gimana Jis gitu? Ini mah berdasarkan pengalaman aja nih. Oke. Sebenarnya cuma ada dua. Ada dua apa tipe? Dua tipe. Oke. Yang pertama adalah yang kita harapkan dia order lagi. Oke. Oke. Yang kedua kita harapkan dia tidak order lagi. Oke, karena kan pelanggan lah ya gitu ya, konsumen gitu. Berarti udah beli gitu ya. Ya, dia pernah beli. Wah, nih kayaknya kita kan melakukan penilaian terhadap konsumen juga gitu. Wah, yang ini kayaknya harus di blacklist nih gitu. Iya, benar. Kebun desain juga ada beberapa yang kita blacklist lah. Oke gini. Alasannya kenapa ada pelanggan yang kayaknya ini harus di blacklist nih? Alasannya apa gitu? Yang kedua dulu ya, konsumen yang kita tidak harapkan untuk beli lagi. Nah, yang pertama adalah dia itu nawar senawar-nawarnya. Oke. Nawarnya Afgan ya. Iya. Sadis gitu ya. Sadis terus walaupun kita ikutin nih, ya udah gas di harga dia gitu. Dia masih punya banyak permintaan. Bahkan ketika kita, misalkan lagi sepi banget nih orderan, ya udah deh terpaksa kita jual. Kita jual nih produknya atau jasa kita ke dia gitu ya. Dengan harga yang sadis tadi kayak gitu ya. Tapi setelah kita iyahkan deal nih dengan harga dianya banyak permintaan. Banyak permintaan. Wah ini masih udah dikasih jantung minta hati kayak gitu ya. Ya jatuhnya jadi menyebalkan gitu, menyebalkan. Jadi yang dijauhin itu adalah konsumen yang tadi nawar, terus permintaan banyak gitu ya. Itu juga repot tuh. Minta ini misalkan. Nggak berhenti ya. Berhenti. Walaupun di produk juga bisa juga gitu, di produk misalkan. Bang bonusin ini dong. Minta ini dong ini misalkan. Macam-macam lah gitu. Atau di makanan tuh. Misalkan di makanan. Bang, saya sambalnya setengah sendok misalkan. Iya. Kecapnya berapa mili gitu. Yang waduh ribet sekali nih orang nih gitu, requestannya gitu. Iya benar. Ibaratnya kalau kayak beli ayam geprek tuh ya. Bang, sambalnya yang banyak dong, tambahin lagi. Kurang, itu masih kurang misalnya gitu ya. Terus kan suka ada remah-remahan apa namanya? Tepung-tepungnya ya. Bang, itu remah-remahannya minta dong. Ya udah yang banyak aja semuanya sekresek misalnya kayak gitu ya. Ya digepreknya yang kecil-kecil bang gitu ya. Bang itu kurang lembut geprekannya, tulangnya masih keras misalnya gitu ya. Ada konsumen kayak gitu, ada yang banyak sekali permintaannya gitu. Ya kalau meskipun kalau yang di produk agak ada batasnya kayak gitu ya. Ya nggak mungkin yang minta yang di luar produk itulah. Tapi kalau yang parah itu biasanya yang kalau kita bisnisnya jasa ya. Wah jasa ya. Kalau desain nih kita kebun desain gitu ya. Pasti revisinya itu unlimited. revisi lagi gitu. Bener. Nah, terus adalah yang ketiga adalah konsumen yang kita jauhi. Adalah yang susah menentukan pilihan. Oke, susah menentukan pilihan. Sehingga nanya terus gitu. Nanya lagi, bang kalau yang ini itu misalkan produknya apa sih gitu, rasanya apa misalkan, kalau ini rasanya gimana gitu. Ini kalau di YouTube itu disebutnya kaum mendang mending. Ya mendang mending daripada ini mending ini, tapi mending ini juga gitu. Akhirnya tidak beli orang nih gitu. Udah abis membandingkan ke sini, dibandingkan lagi ke sini, nggak beres-beres gitu ya. Nggak beres-beres. Akhirnya kebingungan sendiri dia gitu. Iya. Yang itu ya yang tidak bisa memutuskan ya. Tidak bisa memutuskan benar. Oke. Nah itu yang dijauhi itu.
Iya. Intinya itu kan 3 alasan lah ya. 3 alasan kenapa ada konsumen yang sebaiknya diblokir gitu ya. Sebaiknya kalau bisnisnya online via WA itu gampang bisa diblokir. Iya benar. Atau misalkan kita bisa nolak lah secara halus, misalkan oh maaf kita lagi penuh nih nggak bisa order dulu misalkan. Yang susah adalah yang toko offline. Iya. Misalnya kucuk-kucuk datang lagi orang ini, kucuk-kucuk datang lagi orang ini gitu. Wah gimana gini. Bener. Tolak ngutang misalnya kayak gitu ya. Nah kalau offline tambah lagi utang. Bener. Dan biasanya sih sangat manis omongannya kalau mau utang gitu. Bener. Tapi ketika ditagih nanti wah hilang gitu. Bener. Itu yang rusak toko-toko offline tuh, toko kelontong dan sebagainya. Ya gitu. banyak banget yang kayak gitu tuh. Nah itu sekitar 3 atau 4 lah ya. Alasan kenapa kita menolak ataupun memblokir konsumen itu. Konsumen bener. Nah ada lagi konsumen yang kita harapkan dia order lagi gitu. Nah ini mah konsumen yang satu yang aman-aman aja, yang aman-aman. Oke. Yang kalau kita kasih harga, nawarnya nggak sadis gitu. Ya nawar gak sadis, terus bahkan gak nawar sama sekali gitu ya. Terus juga nggak ribet-ribet. Ya walau ada lah misalkan sedikit requestan atau misalkan permintaan apa gitu, tapi nggak seribet itu gitu. Contoh misalkan kalau beli makanan, bang saya nggak pakai sambal, kan itu wajar kan gitu. Iya. Bang saya nggak pakai bawang goreng misalkan. Iya. Requestan wajar. Yang ya udah aman gitu. Iya. Kalau beli mie ayam jangan dikasih tulang, misalkan ceker kayak gitu ya. Jangan pakai ceker. Bang jangan pakai ceker. Beli yang lain bang jangan pakai ini pakai itu kayak gitu ya. Iya, aman. Tidak seribet yang tadi yang di blacklist gitu. Nah ini adalah yang biasanya paling banyak nih order ke bisnis itu yang ini biasanya. Oke. Nah sering juga orang-orang tuh ngomongnya nih konsumen tulang punggung katanya. Oke. Ya tulang punggung UMKM lah ya gitu ya. Ya karena orang-orang seperti ini banyak dan ya udah mudah dilayani gitu, Nah yang terakhir itu yang kita harapkan kembali lagi adalah yang royal. Oke, royal. Yang royal, ada orang yang royal, yang dia order banyak, harga juga mau nggak nego sama sekali, gitu. Bahkan kadang dia ngasih lebih gitu. Kalau Kemundesan itu salah satu pelanggan yang sering order lagi itu ya Dona ya. Dona tuh. Dia karena jenis variannya banyak tuh bisnisnya. Benar. Jadi order lagi, nanti tahun depan ada order lagi, tahun depannya order lagi kayak gitu ya. Benar. Tiap tahun tuh ada aja orderannya kayak gitu. Nah kalau biasanya sih kalau Kebun Desain lah ya, kalau Kebun Desain itu biasanya yang royal itu yang orderan banyak. Misalkan langsung 5 desain atau terus juga daftar merek misalkan 2, 3 gitu. Terus gak nego sama sekali gitu. Kadang juga ada orang yang misalkan kirim produknya, mas saya mau kirim produknya nih, tolong review gitu. Iya. Gratis gitu, produknya misalkan. Ya kita senang-senang aja gitu maksudnya, wah seru nih gitu. Ya jadi seroyal itulah ya konsumennya ya. Royal jadinya. Bahkan ketika dia mau order lagi langsung, mas mau order lagi, ya udah langsung transfer gitu. Iya benar. Ya itu ya berarti perbandingan antara konsumen yang yang kita harapkan balik lagi, order lagi, dengan konsumen yang sebaiknya di blacklist. Iya sebaiknya di blacklist. Nah sebenarnya video ini tuh untuk kita semua nih. Iya. Jangan sampai jadi konsumen yang menyebalkan itu. Iya benar. Kalau teman-teman order ke UMKM makanan misalnya, ya requestnya jangan yang wah membingungkan, bikin orang lupa tadi pesan apa sih pas itu ya gitu. Jangan yang aneh-aneh lah, yang standar-standar aja lah cukup gitu. Benar. Iya, dan nego jangan terlalu sadis gitu. Sewajarnya lah ya. Sewajarnya lah, aman-aman aja. Iya, kita tuh enggak anti dinegosiasi ya, dinego lah. Boleh lah.
diturunin harganya. Ya. Tapi ya wajar-wajar aja ya. Benar, wajar-wajar aja. Benar. Nah kalau misalkan nih Jis, teman-teman pengen jadi konsumennya Kebun Desain nih. Nah buat teman-teman yang jadi konsumen Kebun Desain, siap-siap akan dinilai juga. Jangan sampai di blacklist. Buat teman-teman yang mau order desain logo ya boleh, desain kemasan produk boleh, misalkan kemasannya box, mau botol, mau standing pouch dan lain-lain bisa. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek. Nah, silahkan hubungi aja ke nomor yang tertera di layar kalau mau order ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe serta di share biar bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.